kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Salam semuanya, puji Tuhan. Kita kembali diizinkan oleh karena kasih anugerah Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan lanjut kembali ke pembahasan kita di dalam kitab Ayub. Saya percaya saudara dan saya, kalau setiap kali kita melihat kitab Ayub, kita diberkati. Kenapa? Karena kita bisa berdiri, ya, kita bisa membayangkan posisi kita sama seperti Ayub, yang walaupun tidak bisa dibandingkan penderitaan Ayub dengan penderitaan kita. Penderitaan yang begitu luar biasa, ya, ujian yang begitu besar yang Ayub harus tanggung. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita bisa relate, setiap kita bisa pada saat kita menderita atau bergumul berat akan sesuatu, kita bisa melihat Ayub sebagai model contoh, ya, untuk kita bisa kuat dan kita bisa tetap semangat, ya, di dalam Tuhan. Hari ini sangat luar biasa. Kita akan melihat di dalam pasal yang ke-7 dari kitab Ayub, ya, yang berbicara dalam bagaimana dalam keluhan Ayub tetap berseru pada Tuhan walaupun di dalam keluhan. Tetapi luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dia tahu kepada siapa dia mengeluh, ya, kepada siapa dia datang, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, pada Tuhan, ya, yang Ayub sembah, Tuhan yang hidup, yang kita sembah sekarang ini, ya, luar biasa, ya. Saya percaya kondisi kita, saudara dan saya saat ini dalam keadaan yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan tentang Ayub. Anak-Mu berdoa, biarlah saat ini dimanapun kami berada, yang mendengarkan, kami dikuatkan dalam setiap pergumulan penderitaan yang kami hadapi, yang kami lalui saat ini.
Kami tahu ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami sendirian, yang akan memulihkan kondisi kami, mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus-Mu pribadi lepas pribadi, dan pakai anak-Mu yang hanya alatmu. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, oke, kita masuk ya. Ingat sekali lagi bahwa kitab Ayub ini ya adalah salah satu kitab tertua ya, dan kita harus tahu bahwa kitab Ayub ini berbicara tentang penderitaan yang terjadi kepada orang benar ya, seperti yang di awal saya sudah katakan kepada kita semua ya, bahwa Ayub adalah orang yang benar di hadapan Tuhan ya, dia takut akan Tuhan ya. Dan kita tahu bahwa dia adalah orang terkaya di daerah timur ya, orang kaya juga, orang paling kaya, salah satu orang terkaya ya. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa Ayub. Dia adalah orang benar ya di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap izinkan penderitaan datang kepada Ayub ya. Hartanya habis, anak-anaknya diambil ya darinya, bahkan istrinya meninggalkan dia ya. Tapi tetap apa yang dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 1 ya, ayat yang ke-21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Ayub menyadari ya, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama dia. Dan ini sangat membuat saya pribadi diberkati. Kenapa saya katakan buat saya pribadi sangat diberkati? Ini membuktikan bahwa setiap orang benar tidak berarti semuanya aman-aman saja. Tidak berarti semua akan mulus-mulus saja. Tetapi yang saya tahu bahwa orang benar pun Tuhan izinkan untuk melalui penderitaan pergumulan. Untuk apa? Untuk membawa kita semakin dekat, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Tetapi kalau kita lihat di sini penderitaannya juga belum berakhir, ya. Dikatakan ia menderita penyakit yang luar biasa, ya. Penyakit borok yang dari bawah kaki sampai atas kepala semuanya, ya, mengerikan, ya. Bahkan saking mengerikannya, istrinya memerintahkan dia untuk mengutuki Tuhan yang dia sembah, ya. Tapi apa yang Ayub katakan? Ya, wah, kamu ini perempuan gila, dibilang. Masa hanya mau terima yang baik, mau terima yang sonde baik? Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya pun bahkan kita hanya mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan. Kadang kita nggak mau terima yang tidak baik, yang kita mau terima hanya yang baik saja. Yang tidak baik, kita komplain sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi. Ya, kadang kita bilang, oh Tuhan nggak adil, ya Tuhan nggak ada sama beta. Ya, karena nggak tolong. Oh, jangan. Ya. Ada di mana Tuhan izinkan untuk kita keluar, dan ada di mana Tuhan izinkan untuk kita harus melaluinya. Untuk apa? Untuk membawa kita semakin dekat sama Dia. Untuk membawa kita semakin melekat kepadanya, bersandar kepadanya. Kalau kita lihat di pasal 1 dan di pasal 2 ya, Ayub di sini tegar, ya dia kuat, ya. Dia bisa imannya tetap memandang kepada Tuhan begitu luar biasa. Tapi kalau kita lihat di pasal 7 yang akan kita bahas saat ini, ya, kita lihat di sana bagaimana menggambarkan tentang kita manusia juga, manusia biasa. Makanya seperti yang saya katakan di pasal 7 ini saya sangat diberkati. Kenapa diberkati? Karena saya adalah orang-orang juga yang terkadang mengalami penderitaan, pergumulan yang berat, dan saya pribadi jujur, ya, saya bergumul, saya mengeluh kepada Tuhan secara pribadi. Tetapi luar biasa, nanti saya akan bawa kita semua untuk memahami, ya, tindakan Ayub luar biasa. Kenapa? Karena dia bawa keluhannya kepada Tuhan. Dia tidak bawa kepada yang lain. Dia bawa kepada Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan, ya. Makanya saya katakan di awal, ya, dalam pasal 7 ini berbicara tentang dalam keluhan Ayub, tetap ia berseru pada Tuhan, ya. Tetap ia datang kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Di sini juga kita akan melihat, ya, bagaimana juga menggambarkan Ayub yang adalah juga orang biasa, manusia biasa, ya. Kita lihat di sini sisi kerapuhannya, ya. Kita lihat di sini sisi keraguannya, ya. Kita lihat di sini sisi keterbatasannya, ya, dalam mengatasi masalah kehidupan.
Dan ini makanya tadi saya katakan saya diberkati karena saya bisa berdiri di atas kakinya Ayub. Saya bisa meletakkan diri saya walaupun tidak bisa dibandingkan penderitaan saya dengan penderitaan Ayub, pergumulan saya dengan pergumulan Ayub. Tetapi setidaknya saya bisa melihat ada satu tokoh di dalam Alkitab, firman Tuhan, yang baik di dalam penderitaan, ya baik dikatakan dia orang yang benar di hadapan Tuhan, tapi tetap dia ada sisi di mana dia ragu, ada sisi di mana dia juga rapuh, ada sisi juga kita lihat keterbatasannya, dan begitu juga dengan kita. Sehingga pada saat kita di dalam posisi yang sangat berat, bergumul yang sangat berat, kita tidak kondem diri kita, wih beta sudah jauh dari Tuhan, wih beta sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak, sama seperti Ayub, sama seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Ya, kita lihat walaupun Ayub mengeluh kepada Tuhan, nanti kita lihat di sini, ya, dia menggambarkan kerapuhannya, keterbatasannya. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia, malah Tuhan ada buat dia dan memulihkan hidupnya dan membuat dia dekat kepada Tuhan. Dan itu nanti yang kita akan lihat, ya. Dan di sini kita lihat juga bagaimana, ya, apa yang Ayub rasakan itu juga kita rasakan. Ya, pada kita mengalami pergumulan yang berat seperti yang saya katakan tadi. Jadi pada hari ini kita akan melihat, ya, di tengah kesesakan yang dialami oleh Ayub, di tengah keputusasaan yang dialami oleh Ayub, ya, di tengah ketidakberdayaan yang dialami oleh Ayub. Ayub tetap memilih untuk berseru kepada Tuhan walaupun di dalam keluhannya, ya, di dalam ketidakberdayaannya. Luar biasa. Makanya pasal 7 ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 10 ini berbicara tentang apa yang dirasakan Ayub. Apa yang dirasakan oleh Ayub, ya, terhadap pergumulannya. Jadi kita akan melihat apa yang dia rasakan, ya, di dalam pergumulannya. Baru di bagian kedua kita akan melihat dari ayat 11 sampai 21 tentang seruhan, keluhan, keterbatasan, kerapuhan Ayub pada Tuhan. Kita akan lihat, ya, seruan dalam keluhan Ayub, ya, pada Tuhan, ya, luar biasa. Oke, bagian pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, ya. Apa yang dirasakan Ayub dalam pergumulannya? Apa yang dia rasakan? Kita baca ayat 1 sampai ayat 5 terlebih dahulu. Pasal 7. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan, ya, yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikannya kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur maka pikirku bila aku akan bangun. Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras lalu pecah. Wow, lihat. Ini penderitaan, penyakit yang dialami juga oleh Ayub di ayat 5. Jelas menggambarkan. Di sini kita lihat bagaimana Ayub menggambarkan dirinya sebagai seorang budak pekerja, ya, yang sangat berharap akan hal baik, yaitu upahnya. Dia dapat upahnya, ya, tetapi dia tidak mendapatkannya. Dikatakan dia tidak mendapatkannya, ya. Dan dia menunjukkan, Ayub di sini menunjukkan jelas apa yang dia alami. Di ayat ke-5 jelas menyatakan penyakit yang dia alami. Di sini jelas dikatakan bahwa seperti seorang budak. Siapa di sini yang pernah bekerja? Saya percaya bagi saudara yang mendengarkan saat ini, dimanapun saudara berada, saudara pernah bekerja. Dan kalau kita bekerja, biasanya apa yang paling kita harapkan? Upah. Kita tunggu kapan datang, ya, seperti itu. Tapi percayalah, ya, bahwa Tuhan tidak menutup matanya. Kita akan lihat bagian pada akhirnya Tuhan memulihkan kondisi Ayub. Tapi di sini gambar keluhan yang dia tunjukkan. Ya, di sini dia melihat kondisi Ayub, melihat kondisinya seperti yang saya katakan tadi, ya. Di sini kita melihat apa yang Ayub rasakan, apa yang dia alami. Ya, di situ jelas dikatakan dia ingin tidur bahkan tapi nggak bisa tidur. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-4, bila aku pergi tidur maka pikirku bila aku akan bangun. Jadi kalau dia tidur bagaimana nanti? Beta bangun kosong dele. Kenapa yang dia alami? Ya, penyakit yang dia alami, berpikir, weh beta tidak tahu lagi. Tetapi dikatakan malam rentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Dia gelisah,
Jelas artinya dia nggak bisa tidur. Saya percaya setiap kita pada saat kita mengalami pergumulan yang berat, ya, pada saat kita mengalami tekanan yang berat, ya, saya percaya setiap kita juga mengalami hal yang sama. Mau tidur jauh, kita usaha untuk tidur juga nggak bisa, ya, kita coba untuk bagaimana cari tidur nggak bisa. Terkadang kekhawatiran kita membuat kita lupa, ya, seperti itu. Ada Tuhan yang luar biasa. Ini buat kita pribadi, buat saya pribadi. Ya, terkadang pada saat tekanan berat, ya, pergumulan begitu berat, terkadang karena memikirkan itu masalah, akhirnya mau tidur pun nggak bisa. Tapi apa yang firman Tuhan katakan pada saat kita mengalami gelisah, berat, ya, seperti apa yang Tuhan katakan pada saat kita khawatir akan pergumulan kita itu, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Filipi 4, ya, ayat yang ke 6, ya, jelas. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tapi bawa itu. Dikatakan jelas bahwa bawa itu, ya, nyatakan itu dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa. Ini saya ingin katakan kepada saudara dan saya pribadi. Kalau kita mengalami pergumulan berat, bahkan mau tidur pun kita nggak bisa. Obat tidur bukan solusi segala-galanya. Ya, memang kadang orang butuh obat tidur untuk tidur. Saya tidak salahkan itu, makanya dijual, ya, obat tidur di apotek. Tetapi yang lebih utama saya ingin katakan kepada saudara, berdoa, bawa itu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang luar biasa akan menolong saudara, ya, untuk mengalami ketenangan, untuk mengalami damai dalam hati pikiran kita, ya, seperti itu. Baik kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang luar biasa. Ya, berikutnya di sini dikatakan dengan sangat jelas, ya, bahwa firman Tuhan, ya, ayat yang ke-5, berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Ini Ayub komplain tentang kondisi kesehatannya. Ayat 6 sampai 10, ya. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torat dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Wow. Ya, sekali lagi di sini Ayub menggambarkan tentang kondisinya yang sangat-sangat berat, ya, yang sangat membuat dia menderita, ya, sangat jelas sekali, ya. Di sini kita lihat bagi saya pribadi, ya, apa yang Ayub katakan di sini sangat memberkati saya. Luka, apa maksudnya? Kok malah memberkati? Ya, padahal Ayub dikatakan sedang menderita, ya, seperti itu, ya. Kenapa sangat memberkati saya? Karena kalau Ayub, ya, saja yang benar di hadapan Tuhan pernah sangat terbebani dengan kondisinya, ya, bergumul dengan kondisinya sampai dia akhirnya mengeluh, ya, dengan kondisinya. Begitu juga saudara dengan saya, ya. Jadi pada saat saya, ya, di dalam posisi Ayub, saya mau belajar. Saya bisa belajar dari apa yang Ayub alami, ya, apa yang Ayub lakukan juga. Saya mau hidup seperti Ayub, yang saya tahu kepada siapa saya harus menyatakan kondisi saya, kepada siapa saya harus berikan apa yang saya alami, gambarkan apa yang saya alami, ya, seperti itu, ya, sangat memberkati. Sekali lagi sangat memberkati. Ayat yang bagian kedua, di sini kita akan melihat bagaimana seruan keluhan Ayub pada Tuhan, ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Tapi kita akan lihat dulu ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Ayat 11 sampai ayat yang ke-16, ya, firman Tuhan. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, ya, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku,
maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Wow, di sini Ayub sangat jelas menggambarkan kondisinya. Ayat 11 dikatakan bahwa oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Jadi dia nggak bisa lagi untuk tidak berkata-kata, tidak mengeluh, ya seperti itu, ya. Aku akan berjalan dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Artinya kondisi jiwa Ayub lebih berat dari kondisi fisikal Ayub. Jiwanya lebih tertekan, ya. Kondisi hatinya lebih tertekan daripada kondisi fisiknya. Kenapa? Apa yang terjadi dengan dia begitu berat, ya? Apakah aku ini laut, dikatakan naga, ya, seperti itu. Engkau menempatkan penjaga atas aku. Bila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Ya, maka engkau mengagetkan aku dengan impian. Dia mimpi. Kalau dia tidur pun dikatakan dia mimpi. Mimpi akan apa? Kondisinya. Akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Pernahkah saudara alami itu? Saudara mengalami sebuah masalah, penderitaan, sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Ya, bawa keluhan saudara kepada Tuhan. Bukan saya berarti mengajarkan pada untuk mengeluh kepada Tuhan, selalu mengeluh, tidak. Tetapi ada waktu untuk saudara jujur sama Tuhan. Sama terjadi kepada Ayub. Ada waktu di mana kita jujur sama Tuhan. Apa yang kita alami. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan akan pulihkan. Sama seperti Tuhan pulihkan kondisi dari Ayub. Wow, ya. Di sini kita melihat sekali lagi Ayub memutuskan untuk membuka mulutnya. Di ayat 11 sampai 20, ayat 16. Ya, menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Dalam sebuah keluhan untuk kondisinya. Ya, untuk apa yang terjadi sama dia. Ayat 17 sampai 21, ya, bagian terakhir. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku, dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kau lakukan terhadap aku, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapusi kesalahanku? Karena sekarang aku berbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tapi aku tidak ada lagi. Wow. Di ayat 17:21 ini kita lihat keluhan Ayub diarahkan kepada Tuhan langsung. Dia terbuka kepada Tuhan, dia datang sama Tuhan. Tuhan, apakah beta ini orang berdosa? Dia berkata sampai seperti itu. Dia berkata sampai, jangan-jangan ini karena dosa beta. Jangan-jangan ini karena apa yang beta buat. Memang terkadang apa yang kita buat berdampak, ada konsekuensi, ada disiplin dari Tuhan. Tapi nggak semua hal buruk yang datang sama kita secara natural semua karena dosa. Jangan saudara kena musibah sedikit, wih beta ada buat dosa apa ya? Memang ada waktu untuk Tuhan bilang untuk kita introspeksi diri. Karena anak yang dikasihnya pasti didisiplin. Ada waktu, ya, dimana pada saat kita buat kesalahan, Tuhan harus tegur. Dengan apa? Pergumulan, penderitaan, untuk membawa kita kembali ke jalurnya. Ya, tetapi ada waktu dimana hal terjadi begitu saja dan kita tidak tahu kenapa. Ya, jangan langsung, oh ini kena dosa, oh kenapa? Oh jangan juga. Ingat, saya pernah bagikan firman Tuhan bahwa dalam kehidupan kekristenan akan ada selalu badai. Ya, baik badai disiplin, artinya kita buat sesuatu yang salah dan Tuhan tegur karena Tuhan sayang sama kita. Tapi ada juga badai ujian, sama seperti Ayub, dia orang benar, tapi Tuhan izinkan itu terjadi padanya untuk apa? Ya, untuk membuat dia melihat Tuhan, pribadi Tuhan secara langsung, untuk dia dekat kepada Tuhan. Dan itu yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, terkadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk kita semakin dekat sama Dia. Ya, untuk kita dekat sama Tuhan secara pribadi. Ya, di sini Ayub merasa, wih, apakah karena ini beta orang berdosa Tuhan? Dia bilang seperti itu. Ya, dan ini hal yang wajar. Ya, seperti yang di ayat sebelumnya tadi dia bilang, oh, aku bahkan dikatakan di ayat yang ke 15, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati. Dia pingin rasanya mati. Ya, ini Ayub menderita begini luar biasa. Ada juga Nabi di perjanjian lama kena dikejar-kejar sama perempuan, dia bilang, weh, lebih baik beta mati saja. Ada juga karena seperti itu juga. Ya, jadi terkadang kita sebagai manusia biasa juga berkata kepada Tuhan, beta son sanggup le. Dan Tuhan tahu itu, Tuhan tahu siapa kita. Makanya Tuhan tahu siapa manusia, tadi juga dikatakan seperti itu. Ya,
Dan dikirakan di sini di ayat 20, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, hai penjaga manusia? Jadi Ayub berkata bahwa kalau memang beta berdosa, nyatakan dosa apa, beta berdosa apa. Itu yang Ayub katakan kepada Tuhan. Ya, Ayub berkata, kenapa nggak biarkan beta sendirian saja? Ampuni beta. Dia berkatakan seperti itu. Tidak mengampuni dosanya, sehingga dia tidak harus mengalami apa yang dia alami sekarang, penderitaan yang sangat mengerikan. Ya, seperti itu. Menarik bagi saya, ya, sebelum saya ingin akhiri ini, saya ingin katakan bahwa pribadi, ya, secara pribadi, karena memang ayat pasal 7 berbicara soal tentang bagaimana, seperti yang saya katakan tadi, Ayub melihat kondisinya. Ya, bagaimana di pasal 7 ini menggambarkan tentang, menceritakan dalam keluhannya. Ayub mengeluh, ya, keluhannya. Dia tetap berseru di dalam keluhan kepada Tuhan. Ya, makanya secara pribadi, ya, lepas dari Ayub, ya, di sini bagaimana akhirnya dia melepaskan keluhannya pada Tuhan. Ayub benar-benar orang yang dekat kepada Tuhan, sehingga dia tahu, ya, pada siapa dia harus berbicara, ya, dan kepada siapa dia harus datang, yaitu kepada Tuhan. Ya, kitab Ayub ini kalau kita lihat, karena di akhir dari kitab Ayub ini kita tahu melihat bagaimana Ayub, ya, dipulihkan hidupnya, dan dia mengalami pertemuan pribadi dengan Allah melalui penderitaan yang dia alami. Di dalam Ayub 42 ayat 5 sudah jelas, di situ dikatakan dulu beta hanya dengar soal Tuhan di Ayub pasal 42 ayat 5, tetapi sekarang beta melihat dia waktu dia dipulihkan oleh Tuhan. Artinya penderitaan, pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, untuk kita bisa mengalami Allah secara langsung, untuk kita bisa mengalami Yesus secara langsung dalam kehidupan kita. Ya, dan pasal ini secara pribadi sangat memberkati saya. Kenapa? Ya, sehingga pada saat saya mengalami hal yang sama, pada saat saya menderita, ya, penderitaan yang hebat atau pergumulan yang hebat, ya, saya tahu pada siapa saya harus mengeluh, ya, pada siapa saya harus bisa memohon, pada siapa saya harus bisa berharap, yaitu kepada Tuhan. Sama yang seperti Ayub lakukan. Dia mengeluh kepada Tuhan, tapi tetap dia berharap juga kepada Tuhan. Dan ini pelajaran yang luar biasa bagi saya, ya. Dan ini sangat memberkati saya, karena sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, berharaplah pada Allah setiap waktu, curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab dialah tempat kita berlindung. Ya, saya ingin tutup dengan ini. Ya, sama seperti Ayub, kadang kita juga mempertanyakan penderitaan itu. Makanya dalam penderitaan hebat, mari kita belajar, ya, dari apa yang dikatakan Yeremia pasal 18 juga. Ya, apa yang Yeremia pasal 18 katakan, khususnya di dalam pasal yang 18 di kitab Yeremia, pelajaran tentang tukang periuk, ya, bagaimana tanah liat, ya, itu dibentuk dengan bebas menjadi bejana yang indah, yang baik, yang luar biasa di tangan tukang periuk. Saya akan bacakan Yeremia 18 ayat 4 sama ayat yang ke-6 saja. Firman Tuhan Yeremia 18, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka Tuhan periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana dan menurut apa yang baik dari pandangannya. Kemudian datanglah Tuhan kepada kubunya, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini umat Allah waktu itu, menggambarkan bagaimana mereka tanah liat dan Tuhan adalah tukang periuk yang bebas. Tuhan bebas untuk membentuk mereka menjadi lebih baik. Dan begitu juga kita, ya. Makanya Rasul Paulus juga berkata hal yang sama, ya. Di sini dikatakan di dalam Roma 9 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Roma 9 ayat yang ke-21. Firman Tuhan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda dan dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Artinya bahwa Tuhan yang memegang hidup kita seperti tanah liat di tukang periuk. Dia membentuk kita, mengubah kita
Walaupun tanah liat kalau lagi dibentuk, saya percaya di situ ada kerikil-kerikil, ada pasir-pasir, ada batu-batu yang menonjol yang memang harus dikeluarkan dari tanah liat biar menjadi bejana yang begitu indah. Ya, bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Pada saat Tuhan membentuk kita, memoles kita, ada hal-hal yang memang harus Tuhan bentuk, ada hal-hal yang memang harus Tuhan keluarkan. Ya, untuk apa? Untuk membentuk kita menjadi sesuatu yang indah luar biasa. Ayub, kita lihat di akhir dari hidupnya, luar biasa, pemulihan luar biasa. Dan yang paling luar biasa, Ayub berkata, ya, dulu beta hanya dengar tentang Tuhan, tetapi sekarang beta langsung melihat Dia. Makanya Tuhan itu selalu punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Apapun yang kita alami penderitaan, mungkin ada suara berkata, "Weh, Tuhan sudah tinggalkan engkau, Tuhan tidak sayang sama engkau." Itu kebohongan. Karena pada saat kita ada di dalam Tuhan, Tuhan selalu sayang sama kita. Dia mau membentuk kita, Dia punya rancangan yang sangat luar biasa dalam hidup kita, yang besar, yang terbaik dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, buat rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk mendatangkan apa pada kita, memberikan apa pada kita? Hari depan yang penuh harapan. Ya, hari depan yang penuh harapan. Saya tidak tahu, ya, apa yang saat ini Anda alami, lalui, penderitaan apa yang saat ini saudara dan saya tanggung. Tapi yang saya tahu, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah padanya. Karena Allah itu tahu apa yang sedang Dia kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar tentang Ayub, Tuhan, pribadi yang luar biasa, yang datang kepadamu, baik dalam keberhasilannya, baik di dalam kelemahannya, keluhannya, dia datang kepadamu. Dan aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam.